Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari sama-sama katakan selidiki aku. Aku lihat kebaikanmu. Selidiki setiap kami di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari saudara kita semua bangkit berdiri bersama-sama katakan telah kulihat. Haleluya. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mereka suaramu lebih lagi, angkat tanganmu. Haleluya. Aku lihat kebaikanmu. Di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikanmu. Thank you Jesus. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi angkat suaramu katakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Thank you Jesus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
siapa yang hari ini mau dijamah oleh Tuhan, bisa angkat tangannya. Angkat tanganmu, taruh hatimu, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu begitu dekat. Barang siapa merindukan Dia Allah itu dekat. Sedekat kita rindu kepadanya, itu saja. Kalau Anda rindu kepadanya, Dia akan menjumpai setiap Anda semua. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Mari semua hampiri Tuhan. Ora namaya syere madata korala mayana. Ore manaya ralaya syere patakara la baralama. Ore manaya syekere berabayara la baya syara la bara. Ora manaya matakaya syere mana marala. Kora mayara la yara la maya syere mana matakara lama. Syere mana. Apa yang jadi kebutuhanmu, apa yang jadi kerinduanmu, bahkan apa yang menjadi keinginanmu, Tuhan sediakan. Jangan takut kata Tuhan. Orang mana ya takarala maya syara mata karala barala. Ine matu kurala maya syene mana. Jangan takut, ini aku. Kira mana ya syara mata karala marah. Orang mana mata karala maya syara laba. Aku sedetik pun tak pernah meninggalkanmu. Orang mana ya takarala maya syara bara. Syara mana tukura maya nata kurala maya syara. Hina mata karala maya syara laba. Aku Allah yang menyertai engkau. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Yakub. Aku Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel. Aku Allah yang sama menyertai engkau. Syara manata karala maya syara labaralaba. Kora marala maya syara marala. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Arahkan pandanganmu ke surga. Telah kulihat. Haleluya Jesus yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu. Haleluya Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Kesetiaanmu tiada taranya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ini kami terus pegang hidup kami, jangan pernah lepaskan. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Tak sedetik pun kami bisa hidup tanpamu. Ini kami Tuhan. Biar kami selalu menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih, urapi kami, bicara kepada kami Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu, kerinduanmu kepada kami. Kami dengar-dengaran dan kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk ya. Bagaimana kabar Anda Bapak Ibu Saudara? Ya, senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua ya. Saya percaya semua dalam keadaan baik ya, baik juga yang online. Semua Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Allah kita itu selalu memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anaknya. Amin ya. Kita bisa mengasihi anak orang lain. Kita sayang kepada mereka. Tetapi kepada anak kita sendiri, kita punya kasih yang lebih. Demikian juga Tuhan kepada setiap kita. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka saya percaya perlindungannya, penyertaannya, kasihnya kepada kita pun itu lebih. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Karena itu saya percaya setiap Anda semua pasti dilindungi Tuhan.
Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bagikan tentang kesaksian yang terjadi di firman dan doa. Bapak Ibu Saudara ya, kami sendiri amazing, tidak pernah membayangkan Tuhan bekerja luar biasa. Ya, mungkin brand new life tidak bisa lagi diadakan untuk masa sekarang Bapak Ibu Saudara, karena situasi tidak bisa memungkinkan kerumunan orang banyak. Mungkin KKR kuasa kasihnya juga tidak diadakan. Tetapi bukan berarti kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Sekalipun kondisi, situasi membuat tidak boleh event itu terjadi. Tetapi ternyata itu semua tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Dan melalui firman dan doa Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang demi orang. Dan kesembuhannya itu luar biasa. Ya, Anda bisa lihat, saya upload semuanya itu di IG saya Bapak Ibu Saudara, kesaksian demi kesaksian yang terjadi. Yang ini saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Dari seorang ibu namanya sama kayak saya, Ibu Lani Mayasari. Shalom Pastor, saya mau menyampaikan kesaksian yang lama tertunda. Saya diingatkan untuk bersaksi melalui tayangan firman dan doa minggu kemarin. Saya dulunya mengalami sakit ISK, infeksi saluran kencing. Penyakit ini saya derita sudah lama, tapi tidak terlalu mengganggu karena hanya kambuh 2-3 kali setahun. Sekali kambuh saya bisa demam sampai buang air kecil berdarah. Biasanya saya ke dokter, minum antibiotik, sembuh, dan baru kambuh lagi beberapa bulan kemudian. Tapi beberapa minggu sebelum didoakan penyakit ini jadi mengganggu karena sering kambuh. Saya minum antibiotik, beberapa hari kemudian kambuh. Tapi beberapa minggu sebelum didoakan penyakit ini jadi mengganggu karena sering kambuh. Saya minum antibiotik, beberapa hari kemudian kambuh lagi, terus berulang. Saya tidak berani ke dokter karena kondisi pandemi dan kekhawatiran terhadap diagnosis yang akan saya terima. Sampai hari Kamis malam itu, maaf saya lupa kapan tepatnya, tapi sudah lewat sebulan, saya mengikuti tayangan firman dan doa. Saya tidak mengirimkan permohonan doa walau hati saya berharap sembuh. Ya. Saat doa penyembahan selesai, firman yang disampaikan oleh Pastor Lani, tiba-tiba Pastor Sam menyatakan bahwa sakit kencing sembuh, infeksi saluran kencing sembuh, batu ginjal sembuh. Saat itu langsung saya aminkan, ya Tuhan itu saya pasti sembuh. Dan puji Tuhan, seketika itu juga sembuh dan tidak kambuh lagi. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau kerja gak bisa dibatasi sama apapun juga. Tuhan itu bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda tahu ada kerabat yang membutuhkan jawaban mujizat, Anda bisa bisa memberitahukan kepada mereka ada firman dan doa. Kalau orang lain ditolong, saya percaya Anda juga. Katakan amin ya. Mari buka sama-sama saya di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nanti kita sama-sama belajar apa aja yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dan melalui pelajaran itu pelajaran apa yang akan kita ambil. Tuhan mau ngomong apa melalui peristiwa demi peristiwa itu. Kita akan sama-sama belajar. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bapak Ibu Saudara, orang Israel, umat Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Umat pilihannya Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ini bukti ayat firman Tuhan berkata, mereka itu menjadi umat kesayangannya, kata Tuhan. Umat kesayanganku. Bapak Ibu Saudara, coba kita lompat Bapak Ibu Saudara ya. Ayatnya agak banyak, tapi nanti multimedia bisa bantu kita. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang Tuhan lakukan untuk umat pilihannya adalah, ini cerita ketika bangsa Israel, Firaun sudah bilang, ya sudahlah pergilah dari Mesir, kira-kira gitulah ya. Singkat ceritanya, ya sudah pergilah. Akhirnya bangsa Israel ini pergi dari Mesir, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kepada mereka tiang awan dan tiang api. Yang pertama yang diberikan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa loh. Tiang awan diberikan pada waktu siang hari. Karena Tuhan tahu, kalau mereka nanti lewat padang gurun, mereka akan mengalami cuaca yang ekstrim. Kalau panas akan panas demikian rupa, kalau dingin itu akan dingin demikian rupa sampai menusuk tulang mereka. Dan Tuhan tahu itu semua, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan itu menyediakan tiang awan dan tiang api. Wow, luar biasa. Dan Anda bisa bayangkan tiang awan, tiang api. Teknologi apa di muka bumi ini yang bisa melakukan itu? Tidak ada loh Bapak Ibu Saudara. Tiang awan dan tiang api itu menaungi 2 juta orang. Anda bayangkan 2 juta Bapak Ibu Saudara. Teknologi apa? Lalu ini portable Bapak Ibu Saudara. Portable itu apa? Berarti bisa dibawa kemana-mana. Kalau bangsa Israel belok kiri, itu tiang awannya ikut belok kiri. Kalau dia berhenti, tiang apinya ikut berhenti. Kalau jalan lagi, ikut jalan lagi. Kalau ke kanan, ikut ke kanan. Teknologi apa yang di muka bumi ini bisa melakukan itu? Tidak ada. Cuman kuasa Tuhan saja. Halo, katakan amin. Cuman kuasa Tuhan saja yang bisa melakukan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu untuk melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya cintanya Tuhan kepada kita. Hari ini kalau kita sama-sama belajar tentang bangsa Israel, saya ini kagum Bapak Ibu Saudara. Kagum akan kasihnya Tuhan yang demikian luar biasa. Kagum akan kuasanya yang begitu sempurna. Tidak ada manusia yang bisa buat itu. Cuman Allah kita. Saya kagum ketika nyiapkan firman Tuhan ini. Betapa kagum. Sampai saya tuh mikir gini, Tuhan ampuni aku. Kadang ya Tuhan, sampai titik ini, aku kadang mungkin masih ada kurang percayanya sama Engkau. Tuhan, sebegitu nyata Allah menuntun bangsa Israel. Oh Bapak Ibu, bangsa Israel tidak pernah bisa lihat Tuhan. Dia tidak pernah bisa lihat kuasanya begitu nyata di depan mata, tapi dia tidak pernah bisa lihat Tuhan. Saya sendiri ketika menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan ampuni aku. Terkadang di level ini masih kadang kurang percaya itu ada. Sedikit-sedikit Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak berkehendak seperti itu. Tetapi kadang-kadang iblis menabur benih di dalam pikiran. Kalau kita lihat sama-sama pelajari, Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Tiang awan, tiang api ngikutin kita dimanapun kita berada. Oh, untuk sesuatu yang panas yang begitu terik Allah lindungi. Untuk dingin yang begitu menyengat Tuhan lindungi. Coba Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang jadi pertanyaan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Allahmu itu akan melindungi engkau? Apakah kau percaya bahwa Allahmu akan menyertai engkau? Bapak Ibu Saudara, ini orang yang degil hatinya. Bangsa yang tegar tengkuknya. Tegar tengkuk. Tapi Allah itu Bapak Ibu Saudara terus menyertai dia. Oh Bapak Ibu Saudara, luar biasa Allah kita. Yang pertama, tiang awan, tiang api selalu menyertai bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat selanjutnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya ceritakan dulu. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyuruh Musa bawa bangsa Israel itu ke dekatnya Laut Tebrau. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu dekat di Laut Tebrau itu, bangsa Israel ini lihat itu Firaun itu menyusul. Tuhan itu sudah ngomong sama Musa. Musa, nanti kamu ke laut itu ya. Setelah itu Tuhan sudah kasih perintah. Aku sengaja membuat Firaun hatinya menjadi keras, kata Tuhan. Supaya apa? Ketika hati Firaun menjadi keras, Firaun itu akan mengejar umatku Israel. Itu memang sengaja aku lakukan. Supaya apa? Supaya nanti di Laut Tebrau mereka akan melihat kuasa Tuhan. Orang-orang Mesir akan melihat bahwa akulah Tuhan. Aku punya kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ya kalau melakukan sesuatu, dia itu pasti akan memberitahu umatnya. Tuhan pasti akan memberitahu anak-anaknya. Bapak Ibu, apalagi itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan buat anak-anaknya. Tuhan beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah ngomong kepada Musa.
Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Di ayat yang ke-11 sampai 12, Keluaran 14 ayat 11 sampai 12, dikatakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tuh ini bangsa Israel mengeluh. Apa memang tidak ada tuh kuburan di Mesir? Sampai kamu bawa kami ini keluar dari Mesir ke padang gurun. Kamu mau buat kami mati di padang gurun. Lebih enak kerja di Mesir sana daripada kami binasa di padang gurun. Bangsa Israel mengeluh Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian di ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tuhan bilang sama Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, kata Tuhan. Ketika Musa mengulurkan tangan di atas laut, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, lalu datang angin dari timur yang keras. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan sekeras apa angin itu. Bisa membelah laut Bapak Ibu Saudara, bisa membelah laut. Ya, saya lagi suka pelihara ikan Bapak Ibu Saudara. Lalu saya punya akuarium gitu ya, kecil segini mungkin Bapak Ibu Saudara kebesaran. Nah, saya beli ikan yang dia itu perlu yang namanya arus gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika saya mulai bongkar-bongkar di rumah, ternyata saya punya alat yang bisa menimbulkan arus gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika saya sudah masukkan ikan itu di dalam akuarium, lalu saya mulai nyalakan ini arusnya. Wah, arusnya itu kencang Bapak Ibu Saudara. Arusnya itu kencang sampai ikannya itu sampai kayak mau keluar gitu Bapak Ibu Saudara. Wah, ini kekencangan ini, berarti ini bukan untuk akuarium gitu ya. Lalu kan saya punya kolam juga di rumah. Di taman tuh ada kolam. Lalu ketika dimasukkan, ini cocok ini buat kolam. Karena ketika saya masukkan di kolam itu ada arusnya ada, tapi ya gitu Bapak Ibu Saudara, kenceng dan cocok gitu sama kolam ini. Bapak Ibu Saudara, Anda bayangkan itu alat Bapak Ibu Saudara, kolamnya itu ya lumayan gede loh. Tetapi dia buat arus, Bapak Ibu Saudara tidak bisa membelah air. Air itu loh nggak bisa terbelah. Sekarang saya mau tanya, angin yang sekeras kayak apa Bapak Ibu Saudara? Dia bisa membelah laut itu bisa jadi dua. Yang kanan jadi tembok, yang kiri jadi tembok. Itu orang Israel jalan di tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara, kurang dahsyat apa Allah kita coba? Kurang hebat apa Tuhan kita? Dia tahu ini bangsa Israel sedang mengalami kesulitan, sudah jalan buntu. Di belakang orang-orang Firaun sudah mengejar Bapak Ibu Saudara. Sehingga lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang Israel tidak bisa lihat kedahsyatan Tuhan. Orang Israel tidak bisa lihat kasihnya Tuhan demikian besar buat mereka. Orang Israel tidak bisa lihat. Apa tidak ada kuburan di Mesir? Kami suruh mati di sini. Enak kerja di sana. Kenapa kamu ganggu kami? Membuat kami keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah bangsa Israel. Apa yang dilakukan? Cuma disuruh angkat tangan, terbelah Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel bisa melewati laut Teberau itu. Lalu ketika pasukan Firaun itu mengejar, mereka binasa di laut Teberau. Bapak Ibu Saudara lihat coba. Luar biasanya Tuhan kita, kehebatan Tuhan kita. Tapi manusia tidak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Hatinya tetap dekil. Coba kita lihat lagi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 15, coba kita lihat di Keluaran 15. Lalu ketika keluar dari laut Teberau, masuklah mereka Bapak Ibu Saudara di dalam, coba kita lihat Keluaran 15 ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sudah keluar dari laut Teberau, mereka masuk di tempat yang namanya Mara dan Elim.
Mara ini airnya itu pahit. Jadi kalau minum air mara itu pahit, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain airnya itu nggak bisa diminum. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ayat 24? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketika keluar dari laut Tebrau masuk ke Mara, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika mereka minum ini airnya pahit. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh. Kami tidak bisa minum, air ini pahit. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkat, lemparkanlah tongkatmu itu ke dalam air. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu air itu menjadi manis. Bapak Ibu Saudara lihat, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu beda-beda. Sebelumnya di Laut Tebrau, Tuhan suruh Musa angkat tangannya. Coba Anda bisa bayangkan, kalau seandainya hari itu Musa tidak tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, ini loh, orang-orang ini mau minum Tuhan, tapi airnya pahit. Kalau seandainya Musa hari itu tidak tanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia cuma mikir, tempo hari disuruh angkat tangan aja. Lalu ketika dia mungkin di dekat air di Mara, lalu dia angkat tangannya. Pertanyaannya adalah, apakah terjadi sesuatu? Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah bisa pakai pengalaman yang lalu untuk mengikut Tuhan sekarang dan ke depan. Engkau harus punya pengalamanmu dengan Tuhan selalu baru. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu. Kita tidak bisa pakai pengalaman kita yang kemarin untuk kita hidup hari ini. Karena itu kalau datang sama Tuhan jangan seminggu sekali. Karena itu kalau ketemu sama Tuhan, atau bahkan jangan cuma sebulan sekali. Nanti kalau butuh baru datang sama Tuhan. Kalau sudah sumpek baru cari Tuhan. Kalau sudah ada masalah baru ketemu Tuhan. No, kita harus setiap hari cari Tuhan. Kenapa? Karena selalu baru. Cara Tuhan itu tidak pernah kuno. Cara Tuhan tidak pernah yang lalu-lalu. Bayangkan kalau seandainya hari itu Musa tidak tanya sama Tuhan, apa yang terjadi? Itu bangsa Israel semakin bersungut-sungut. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Air di Mara dari pahit menjadi manis. Tidak pernah lihat di depan mata kepala mereka. Bangsa Israel melihat itu air yang pahit jadi manis sehingga bisa diminum. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen berkata, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan tidak peduli sama aku? Jangan komplain sama Tuhan. Coba lihat dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah engkau giat mencari Tuhan? Apakah engkau giat tanya sama Tuhan? Apakah ketika kau buka usaha itu engkau berdoa terlebih dahulu? Apakah ketika kau melakukan ini dan itu kau tanya Tuhan terlebih dahulu? Ataukah kau cuma berpikir dulu Tuhan tolong aku, sekarang Tuhan pasti tolong aku? Yes, saya percaya dia pasti tolong. Tapi caranya beda Bapak Ibu Saudara. Caranya belum tentu sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, entah itu berapa bulan yang lalu tepatnya, tiba-tiba di dalam hati saya merasa sedih yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda kalau masa sekarang semua sulit Bapak Ibu Saudara? Ya, orang pekerjaan ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami omsetnya turun mungkin. Bahkan mungkin hari ini sulit cari pekerjaan. Semua orang satu tujuan hidupnya, supaya mereka bisa makan. Supaya mereka bisa hidup. Semua orang mikirnya begitu. Bagaimana supaya bisa kerja dan supaya tetap bisa makan. Tidak salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan itu seperti memberikan sesuatu dalam hati saya. Nanti ketika selesai pandemi ini, semua orang badannya tetap gemuk mungkin Bapak Ibu Saudara. Secara nyata, secara fisik. Karena apa? Karena selama pandemi ini fokus mereka mencari makan, mereka akan tetap makan. Tapi mereka lupa memberi makan manusia rohani mereka.
Manusia jasmani mereka beri makan. Gimana putar otak caranya supaya uang tetap bisa masuk, supaya hidup. Memang benar, kamu harus bekerja supaya kamu bisa makan. Tetapi jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, ada orang lebih memilih untuk apa? Ketika Anda punya kuota, apakah Anda memilih prioritas? Iya ya, kuotaku cuma terbatas. Ini diplot harus untuk ibadah. Jangan di otak-atik ini, jangan dipakai yang lain. Sehingga tidak ada alasan lagi aku tidak punya kuota untuk aku bisa ibadah. Apakah hari ini kalau ada pilihan, aku punya uang cuma segini, aku ini bosan loh di rumah, aku rasanya pengen refreshing, tidak salah dengan itu semua. Tetapi apakah hari ini engkau lebih memprioritaskan untuk mencari Tuhan? Iya ya, aku harus ibadah, jangan lupa ibadah. Atau lebih daripada yang lain. Kalau kita selesai pandemi ini semua orang badannya tetap gemuk. Tetapi di alam roh itu saya lihat ada banyak orang manusia rohaninya kurus, kering, kerempeng Bapak Ibu Saudara. Saya sedih di hadapan Tuhan. Saya berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, umat pilihan-Mu tidak boleh menjadi seperti demikian. Setiap mereka harus tahu bahwa kehidupan kita itu dimulai dari roh Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari roh. Kalau kita komitmen cari Tuhan, bukankah komitmen kita dengan Tuhan itu pun komitmen kita dengan pasangan kita. Kalau Anda pengen rumah tangga Anda bahagia, setiap suami istri komitmen sama Tuhan, mencari Tuhan, cinta sama Tuhan, otomatis rumah tangga akan punya komitmen yang selalu baru setiap hari. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu dimulai dari perjanjiannya dengan Allahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terlantarkan manusia rohanimu. Jangan pernah terlantarkan manusia rohanimu. Jangan kita selesaikan pandemi ini, semua badan kita gemuk, tetapi roh kita semua kurus kering. Kenapa? Karena kita tidak makan secara rohani. Ayo berusaha sedemikian rupa. Saya tahu keadaannya tidak mudah, yes I know. Tetapi dengan keadaan yang tidak mudah ini, kuasa Allah tidak pernah terbendung. Bagaimana dengan kita? Dengan keadaan yang benar-benar sulit ini Bapak Ibu Saudara, tapi Allah masih menyembuhkan orang. Allah masih memulihkan rumah tangga. Allah masih menyembuhkan orang yang sakit sekeras apa itu. Bapak Ibu Saudara, ada seseorang minta permohonan doa di firman dan doa. Ada seorang keluarganya yang ada benjolan di area private-nya. Bapak Ibu Saudara, lalu dia berdoa, sekarang sedang ada di rumah sakit, di ICU. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang terjadi ketika kita sepakat di firman doa, kita doakan. Bapak Ibu Saudara, besoknya dia DM saya dan berkata, puji Tuhan, tadi malam tiba-tiba benjolan itu pecah. Mujizat terjadi. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Sembuh Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah itu masih bekerja sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita lupa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita lupa dia tidak bisa dibatasi dengan apapun juga? Come on. Maukah kita sepakat komitmen kita pun tidak bisa dibatasi dengan apapun untuk mencari Tuhan? Katakan amin. Untuk cari dan beribadah kepadanya. Katakan amin. Oh, ketika dulu kalau ibadah, saya tunggu-tunggu ibadah, bagaimana dengan sekarang? Kalau dulu waktu CG, saya tunggu-tunggu waktu CG, bagaimana dengan sekarang? Aduh, Samsung. Jadi kalau di rumah tuh ramenya ID-nya berapa? Passwordnya apa? Gitu ya. Apakah hari ini sekalipun itu semua terjadi? Saya tidak minta dalam nama Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, hari demi hari akan menjadi semakin jahat. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jangan kepada kita, kasih kita kepada Tuhan jangan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, janganlah menjadi dingin. Saya tidak tahu masa sukar seperti apa yang akan terjadi. Hari ini pun kita menganggap ini masa sukar. Tapi menurut saya ini belum Tuhan datang kali yang kedua. Tapi akan ada masa yang jauh lebih sukar dong berarti. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita mengalami ini, masihkah kita mencari Tuhan? Masihkah kita lapar dan haus akan Tuhan? Come on. Jemaat Gereja Mawar Syaron Sidoarjo, Jemaat Gereja Mawar Syaron Regional, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Kalau hari ini Anda adalah umat Tuhan yang dipercayakan dalam penggembalaan kami, hari ini hamba saya berkata kepada setiap Anda, ayo kita pastikan selesai pandemi ini, manusia rohani kita tidak menjadi kurus kering, tapi menjadi gemuk dan berbuah berkali-kali lipat. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat lagi di dalam Keluaran Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-3, dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir,
oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawanya itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah mulai masuk ke dalam padang gurun, yaitu padang gurun Sin. Jadi ketika di laut Tebrau, setelah itu keluar masuk di Marah, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika itu apa yang terjadi? Masuklah di gurun Sin. Lalu mereka komplain. Kami makannya lebih enak di Mesir. Seandainya Tuhan buat kami mati, tapi kami mati itu ketika kami makan di depan kami kuali penuh berisi daging. Bapak Ibu Saudara, udah berapa kali bangsa Israel lihat kehebatan Tuhan? Udah berapa kali coba? Lihat perbuatan tangan Tuhan. Tapi mulutnya tetap sama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mulutnya tetap sama. Dia berkata, seandainya Tuhan tidak bawa kami keluar, kalaupun kami mati, tapi kami tidak mati di padang gurun. Kami akan mati di hadapan kuali besar berisi daging. Bapak Ibu Saudara, sampai berapa lama lagi Tuhan itu ngomong dalam kehidupan Anda? Sampai berapa lama lagi? Dan bagaimana caranya? Coba beritahu dia. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kenapa sih? Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan itu mau lakukan sesuatu dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan itu sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang besar, tanah Kanaan. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menikmati. Pernah tidak Anda ngalami? Seandainya saya nanti punya uang 10 juta sebulan, pasti saya bahagia. Kalau sudah sampai 10 juta bahagia enggak? Belum tentu. Karena kok bisa belum tentu? Karena ketika kamu dapat 1 juta kamu tidak bisa bahagia. 10 juta tetap sama, kau tidak akan pernah bisa bahagia. Itu loh Tuhan kita. Tuhan mau ketika nanti kita masuk tanah Kanaan, kamu benar-benar happy, kamu benar-benar sukacita, kamu benar-benar merasakan kepuasan yang luar biasa. Karena di situ ada susu dan madu, di situ ada perkara Tuhan yang luar biasa, di situ ada keajaiban atau apalah gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kamu harus menyelesaikan padang gurun terlebih dahulu. Kamu harus selesaikan itu di sini. Berapa kali Bapak Ibu Saudara? Waktu pertama kali ketika di laut Tebrau, Bapak Ibu Saudara, Musa yang ngomong, sudahlah, kamu tidak akan mati kok. Kamu tidak akan mati. Semua orang Mesir itu akan mati selama-lamanya. Tidak akan lagi kamu melihat orang Mesir itu. Musa dulu yang ngomong kepada bangsa Israel. Maksudnya gini, sudah kamu jangan mengeluh. Kamu percaya sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Tuhan itu tidak akan mungkin tinggalin kita. Tidak mungkin. Itu ketika di laut Tebrau. Ketika di Mara Elim, apa yang terjadi Bapak Israel? Tuhan langsung ngomong loh. Tuhan ngomong gini, seandainya umatku melakukan apa yang menjadi ketetapanku, mereka hidup benar sesuai dengan jalanku, maka aku akan meluputkan setiap mereka dari setiap penyakit yang ada di Mesir. Karena akulah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sampai tunjukkan identitasnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita ngomong sama anak kita, sudahlah, percayalah sama papa mama. Papa mama pasti tolong kamu. Ini papa mamamu. Masa kamu tidak percaya? Masa papa mama akan jatuhkan kamu? Masa papa mama itu akan bohong sama kamu? Ini loh papa mamamu. Terkadang kita orang tua perlu tunjukkan identitas kita kepada anak kita. Kita nih papa mamamu. Sama kayak Tuhan. Tuhan keluarkan identitasnya. Akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu Saudara? Supaya anak Tuhan itu percaya kepadanya 100%. Jangan 99,9%, tapi 100% percayalah kepada Tuhan. Akulah Allah yang menyembuhkan. Akulah. Sampai ketika di mana ini Bapak Ibu Saudara? Ketika di mana itu yang terjadi sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan luar biasa. Tapi bangsa Israel nggak bisa lihat itu. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan kasih mana. Mana itu Bapak Ibu Saudara itu juga kalau Anda simpen ya. Kalau mana misalnya satu orang tuh ngambilnya banyak. Itu sudah cukup. Kalau ngambilnya kurang, ya tetap cukup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda simpen itu mana, dia akan busuk, dia akan berulat. Jadi mana itu gak bisa disimpan. Coba itu Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu kadaluarsanya itu setiap hari. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita cari Tuhan.
Amin. Dan luar biasa di hari ke-6 Tuhan bilang suruh ambil 2 kali lipat. Kenapa? Karena hari ke-7 hari Sabat. Dengan kata lain apa? Itu hari ibadah. Bapak Ibu Saudara, lihat Tuhan kita tuh tertib ya. Tuhan kasih peraturan kalau hari Sabat semua berhenti, semua hari Sabat itu hari dikhususkan untuk Tuhan, sehingga orang tidak bekerja. Ketika Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, coba bayangkan, mana itu tidak bisa nginep loh Bapak Ibu Saudara. Mana itu kalau ambil ya udah diinepin, dibiarin, disimpan, akan berulat, akan busuk. Tetapi khusus di hari ke-6 suruh ambil 2 kali lipat, disimpan, itu kan disimpan buat besoknya, itu tidak busuk. Luar biasa Allah kita. Allah kita tuh tertib, tidak mungkin perintahnya itu bertolak belakang. Kalau sudah dibilang hari ke-7 itu sudah tidak ada semua itu adalah hari Sabat, dia melakukannya. Bahkan sistemnya dirubah. Tuhan merubah sistemnya, yang mana setiap hari rusak, untuk hari ke-6 tidak rusak, supaya bisa disimpan untuk hari yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Mau enggak kita jadi anak Tuhan yang tertib di hadapan Tuhan? Kalau ini waktunya ibadah, kita serahkan buat Tuhan. Kalau ini waktunya saat teduh, kita tetap saat teduh apapun yang terjadi. Kalau ini waktunya baca firman, kita tetap baca firman. Kalau ini waktunya kita CG, mungkin ini kita berikan waktu untuk CG. Kita jadi orang yang tertib. Allah kita aja Allah yang tertib. Itu untuk Anda, bukan untuk kita Bapak Ibu, bukan untuk dia. Dia tertib itu melakukannya supaya anak-anaknya ini tetap bisa terpelihara dengan baik, dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Maukah kita jadi orang yang tertib? Tertib aku Tuhan. Aku tertib, aku tahu ini bagiannya Tuhan. Aku akan berikan kepada Tuhan. Aku tertib Tuhan, ini waktunya aku mencari Tuhan. Aku akan cari Tuhan. Taruh dulu pekerjaannya. Mencari Tuhan. Duh, belum selesai, belum kelar. Kalau Tuhan sudah kasih waktu 24 jam, cukup kata Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan kasih kepada dia. Kita jangan kurang-kurangi Bapak Ibu Saudara. Itu komitmen kita kepada Tuhan. Lihat, Allah itu Allah yang komitmen. Ayo kita jadi anak Tuhan yang komitmen juga kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Anda mau komitmen bersama-sama saya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Selanjutnya coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi setelah mana itu? Coba kita lihat di Keluaran 17 ayat yang ketiga. Keluaran 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu itu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel itu. Bapak Ibu Saudara, ketika dari gurun sini tuh Bapak Ibu Saudara, mereka ketemu yang namanya Masa dan Meriba. Masa dan Meriba itu tidak ada airnya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan bilang, bawa tongkatmu Musa. Pukul gunung batu di Horeb itu dengan tongkat yang ada padamu. Ketika dilakukan, dipukul, keluar airnya. Bapak Ibu Saudara lihat ya, cara Tuhan beda-beda. Yang tadi tangannya diangkat, yang dimarah, tongkatnya suruh lempar. Tapi ketika di Masa dan Meriba, Tuhan suruh pukul. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Tuhan, kita akan tersesat Bapak Ibu Saudara. Kita akan tersesat. Kita akan memilih jalan kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kecenderungan hati manusia demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tak rasa bukan sebuah hal yang berlebihan ketika kita berkata, setiap hari aku bergantung hidupku kepadamu ya Tuhan. Setiap hari aku membutuhkan Engkau Tuhan. Tak rasa itu bukan sesuatu yang berlebihan ketika kita ngomong seperti itu. Kenapa? Ini buktinya. Ini buktinya. Cara Tuhan menolong umatnya beda-beda. Karena itu kita tidak bisa pakai pengurapan yang lama untuk kita pakai hari ini. Kita tidak bisa pakai pengalaman kita yang dulu untuk kita berjalan hari ini.
kita tidak bisa pakai kedahsyatan Tuhan yang dulu untuk kita pakai untuk kita berharap kedahsyatannya terjadi hari ini. Tidak. Kedahsyatan Tuhan itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan caranya dan kehendaknya. Katakan amin. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, setelah dari Masa dan Meribah apa yang terjadi? Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-1 Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Coba lihat ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Ngeri Bapak Ibu Saudara, itu patung dibilang ini Allah yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, coba lihat apa yang terjadi ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Lihat ini ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kita lompat ayat yang ke-10. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Oh Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang terjadi. Musa itu di Gunung Sinai, lagi 40 hari sama Tuhan, jumpa sama Tuhan. Lalu ini orang Israel gak sabar, ini Musa kok gak turun-turun. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama Harun, jadi pemimpin jangan seperti Harun, Bapak Ibu Saudara. Lalu ya sudah, ayo kita buat lembu, buat ini lembu tuangan, dibuat, disembah Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan korban lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud? Kalau Anda tidak menyelesaikan hal-hal yang mungkin Anda anggap sederhana, itu bangsa Israel itu dimulai dari cuman keluh kesah loh Bapak Ibu Saudara. Dimulai cuman komplain terus. Kenapa ya Tuhan kami disuruh mati di sini? Kuburan Mesir jauh lebih baik daripada kami mati di padang gurun. Kenapa ini air pahit nggak bisa minum? Kami perlu minum. Kenapa gitu ya? Kenapa kami makan di Mesir kami makan dengan daging, ini cuman mana terus? Komplain Bapak Ibu Saudara, komplain. Mana Tuhan? Tuhan lebih enak di Mesir. Dosanya Israel itu apa Bapak Ibu? Dosanya Israel itu cuman mulutnya. Tapi ketika itu tidak diselesaikan Bapak Ibu Saudara, maka hati-hati. Yang terjadi adalah mereka mulai menyembah Allah lain. Bapak Ibu Saudara, sesuatu dalam hidup kita yang kalau engkau tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita tidak menyelesaikannya, hati-hati. Jangan-jangan ketika tidak tahu berapa lama dalam hidup Anda berubah setia. Orang Israel berubah setia. Padahal dia melihat kedahsyatan Tuhan di depan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka menyembah lembu emas Bapak Ibu Saudara. Dan mereka menganggap itulah Tuhan. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan itu punya rencana? Coba kita lihat di dalam Keluaran Bapak Ibu Saudara. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan ya ketika keluarkan dari Mesir, Tuhan tidak sengaja tidak melewatkan jalannya Filistin. Tapi lihat di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja suruh bangsa Israel itu muter. Harusnya jalan ini lebih cepat, harusnya jalan ini lebih cepat sampai, tapi Tuhan sengaja suruh putar lewat padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan untuk menghilangkan semua Mesir dalam kehidupan orang Israel. Tuhan mau membuat semua Mesir yang tidak berkenan itu hilang dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak sadar itu. Coba Bapak Ibu apa yang terjadi ketika mereka mengizinkan tetap keluh kesah ada dalam mulut mereka. Bukan lagi mulut yang berdosa,
tapi seluruh hidupnya berdosa karena dia menyembah Allah lain. Bapak Ibu Saudara, jangan hati-hati dengan apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara kita kompromikan dalam kehidupan kita. Mungkin kau berkata, aku dari dulu ya memang begini. Ini mah sudah dulu. Dari dulu aku ya kayak gini. Yang kayak gini, yang dari dulu itu tuh izinkan Tuhan mengubah Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan mengubah yang dari dulu itu loh. Kenapa? Karena yang dari dulu itu Tuhan mau ubah untuk Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak mau binasakan Bapak Ibu Saudara. Dosa paling besar yang terjadi waktu itu sampai membuat Tuhan itu marah dan murka ketika lembu emas itu. Yang lainnya semuanya Tuhan masih bisa mentolerir Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika lembu emas itu Tuhan begitu murka. Tuhan sampai bilang gini, tak binasakan semua ini. Hari itu Musa berkata, Tuhan ingatlah akan perjanjianmu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah bangsa ini adalah umat kepunyaanmu? Masakan engkau keluarkan mereka dari bangsa, dari orang Mesir untuk kau binasakan di padang gurun. Lalu ketika itu tidak jadi Bapak Ibu Saudara. Tidak jadi. Bapak Ibu Saudara, ayo. Segala sesuatu yang Anda sebut mungkin itu saya dari dulu begitu. Aku memang orangnya kayak gitu. Ya udah, kamu mau terima aku ya begitu. Bapak Ibu Saudara, bukan masalahnya orang lain mau terima Anda atau tidak. Anda ini mau dibawa lebih atau tidak. Kalau Anda mau dibawa lebih, kalau Anda mau dipercaya lebih, berubahlah. Dan izinkan Tuhan itu merubah setiap kita. Terkadang Tuhan izinkan merubah kita melalui apa? Melalui peristiwa, banyak peristiwa dalam hidup kita. Melalui gak bisa minum, melalui makan bosan, makan mana terus, pengen daging. Itu Tuhan tuh sedang merubah kita. Melalui apa? Melalui ketika ngelihat itu ada musuh sedang mengejar. Wah, ini mas aku mati di sini. Itu Tuhan itu mengubah kita. Izinkan Tuhan mengubahmu. Bapak Ibu Saudara izinkan, katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh mau bawa kita semua masuk tanah Kanaan. Tuhan tuh tidak pernah Bapak Ibu Saudara punya rancangan mara bahaya buat anak-anaknya. Tapi terkadang kita saja, orang yang tergantung, dekil hatinya, tidak ngerti apa yang jadi rencana Tuhan. Anda mau Bapak Ibu Saudara diubahkan oleh Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Anda mau diubahkan oleh Tuhan? Tuhan itu masih bekerja dulu, sekarang dan sampai lamanya. Mungkin kita ini memang bukan orang Israel yang sesungguhnya. Kita ini cuma keturunan Abraham. Tapi orang Israel itu juga keturunan Abraham. Sehingga dia berkata bahwa umat ini adalah pilihanku, umat kesayanganku. Demikian juga Anda dan saya. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Dengar saya baik-baik. Bapak Ibu Saudara, umat kesayangan dan pilihan Tuhan itu dipelihara Tuhan, dijagain oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi jangan jadi bangsa Israel yang bebal dan dekil hati. Mendekatlah kepada Allah. Terus carilah Dia. Berpegang teguh kepadanya. Jangan pernah tinggalkan Dia apapun yang terjadi. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Oh Ramaya Syana Marala 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 Koramana Marala Maya Syana Marala 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 Oh Ramana Mana Mana Marala Syere Bere Bere Syara Mara 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 Syara Bara 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 Koramana Maya Syara Marala Marala Marala. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, baru setiap hari. Besar setiamu. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap
Kau Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saya barusan melihat ada seorang wanita, dia nangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu apakah dia ada di ibadah sekarang yang onsite atau yang ada di online. Tapi dia begitu menangis dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku selalu komplain sama Tuhan. Hari ini ketika dia dengar firman Tuhan, dia bisa merasakan keajaiban, kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar saya. Saya tahu bahwa Allah hari ini hadir bukan hanya untuk wanita itu, tapi untuk setiap Anda akan mengalami kekaguman akan Tuhan. Kuasa dan kasih-Nya begitu sempurna dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Ora manaya syara bara bara bayara lambaya syara bara 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 bara. Syana mana maya nama bara bara bara. Oh ya Tuhan, buat kami jatuh cinta sekali lagi ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anak Tuhan, jamah setiap kami semua dalam nama Yesus. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Syara bara 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 bara. Haleluya. Terpesona segala pujian. Yes Lord. Syara bara 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 bara. Berkata kalau Tuhan dulu tolong kita, Tuhan yang sama akan tolong kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tapi caranya berbeda. Adakah orang-orang di tempat ini berkata, Tuhan, aku hari ini mau ambil komitmen, ayo bersama-sama dengan saya. Kita komitmen untuk terus mencari Tuhan, terus cinta sama Tuhan, terus melayani Tuhan, terus mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi sampai tutup usia kita. Apakah Anda mau komitmen dengan saya? Mari angkat kedua tanganmu Anda yang mau komitmen untuk sama-sama terus mencari Tuhan. Oh ramanaya syara la bara bara la bara la. Hina maya ramaya syara bara bara bara. Hina maya ramaya syara la bara la. Oh ramara ramaya syara. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun umat Allah yang manusia rohaninya kering kerontang. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, tidak terjadi atas umat Allah di tempat ini dalam nama Yesus. Setiap kami mencari Engkau, setiap kami mencari Engkau, bukan karena kami ada masalah, bukan karena kami perlu mujizat, bukan karena kami perlu jawaban, tapi karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Now, terima urapan Allah, hati yang rindu akan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Yes Lord Jesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Siara bara 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 bara. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Haleluya Jesus, hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari siapkan roti dan anggur. Setiap Anda juga yang ikut ibadah online, siapkan roti dan anggur. Di momen perjamuan kudus ini, ayo kita ambil momen ini jadi momen di mana kita komitmen sekali lagi kepada Tuhan.
komitmen sekali lagi untuk kita terus mencari Tuhan, untuk kita terus mencintai Tuhan. Oh, kita kagum akan Tuhan bukan karena Dia tolong kita, bukan karena doa kita yang dijawab, bukan karena mujizat demi mujizat, tapi kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami boleh kenal Engkau, itu anugerah Tuhan. Kami punya mata bisa bedakan salah dan benar, itu anugerah. Kami punya telinga, kami masih bisa mendengar kebenaran dan suara, itu anugerah. Oh Rabaya, Sikarabaya, Kirabaya, Kurabaya, Thank you Jesus. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Manusia punya jalannya sendiri, tapi jangan pernah lepaskan kami. Oh Lord Jesus. Jesus. Lord Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami tahu roti ini biasa, tapi kami mengucap syukur Kau mati buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Bukankah roti yang Kau angkat ini adalah roti biasa, tapi Engkau percaya ketika Engkau memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Mari pecahkan dan makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan, ketika kami mengangkat anggur ini komitmen kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami ambil jalan kami sendiri. Tapi biar hari ini Tuhan, ini komitmen kami mau terus mengikuti Engkau. Kami mau percaya dengan jalan-Mu dan cara-Mu. Kami mau ikut aturan main-Mu Tuhan, bukan mengikuti jalan kami sendiri. Dan kami mau terus mengiring Engkau, mengasihi, melayani-Mu sampai seumur hidup kami. Tuhan, hari ini sekalipun mungkin doa kami belum dijawab, tapi kami tahu bukankah keselamatan itu jauh lebih berharga daripada semua mujizat yang kami sedang tunggu mungkin hari ini. Engkau lebih berharga. Ini kami Tuhan, pegang kami seumur hidup kami. Jangan pernah lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, bukankah anggur yang Kau angkat itu adalah anggur biasa. Dan ketika kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama meminum. Dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap yang sakit hari ini. Taruh tanganmu di tempat engkau sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan organ yang baru. Tuhan berikan organ yang baru. Setiap sakit batuk, tenggorokan, pilek, apapun juga lenyap dalam nama Yesus.
sakit apapun jenisnya, cancer, autoimun, ginjal, liver, paru-paru, dalam nama Yesus Tuhan lenyapkan setiap batu empedu tidak ada. Dalam nama Yesus, otot kembali kepada fungsimu, otot kembalikan ke tempatmu hari ini, setiap saraf kembali normal, stroke jadi pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siremanato kuralaya siarala barala 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 siara barala 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 barala. I love you, 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 and my heart will follow only after you, and my heart will follow only Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa menyertai setiap engkau. Ketika kau takut akan Tuhan, ketika kau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Engkau akan terus naik dan bukan turun, berkat ada padamu dan bukan kutuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.